نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا لقاء آخر قد من به ربنا سبحانه وتعالى في هذا المكان الطيب المبارك، في معقل من معاقل أهل السنة والجماعة، يربى فيها أهل السنة والجماعة كبارا وصغارا، رجالا ونساء، على نهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنها لنعمة عظيمة أن توجد هذه المراكز في مثل هذه الأزمنة وهذه الأمكنة، مع وجود البعد عن الله سبحانه وتعالى من عموم المسلمين. هي نعمة من أعظم النعم، ومثل هذه المراكز تخرج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ليقيموا أو يقيموا نهج الله سبحانه وتعالى ونهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ولا حاجة لأن أطول في المقدمة، كان عنوان هذا اللقاء أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو قل بمعنى آخر أسباب نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنبدأ إن شاء الله بما فتح الله عز وجل وبالوقت الكافي بإذن الله. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ustaz Abdul Abbas hafizahullah taala, sesungguhnya pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, dan kita berlindung dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita dan kejelekan diri kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka tidak akan ada seorang pun yang menyesatkannya. Dan demikian barang siapa yang tersesat, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, maka pertemuan ini adalah pertemuan yang lain
Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan, telah memberikan suatu kenikmatan pada tempat yang thayyib ini, yang baik dan mubarakah, di salah satu ma'had dari ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya ditarbiyah, dididik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang besar maupun yang kecil, laki-laki maupun perempuan, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanyalah suatu kenikmatan, tidaklah lain hanyalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang didapatkan di markas semisal ini pada zaman ini, pada tempat-tempat seperti ini, bersamaan dengan di zaman-zaman seperti ini banyaknya tempat-tempat yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, banyaknya hal-hal yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala di kebanyakan kaum muslimin. Dan dia adalah merupakan sebesar-besar nikmat dari bentuk-bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah ada pula yang semisal ini markas-markas yang telah mengeluarkan dai-dai Allah yang tegak di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pada kesempatan kali ini akan membawakan suatu pembahasan tentang asalibud dakwah atau asalibud da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah, tentang uslub, metode-metode berdakwah, metode dakwah Nabi SAW, dakwahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain bisa dikatakan dengan judul Asbabun Najah Da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab-sebab keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan mulai insyaallah taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan dengan waktu yang sedikit ini. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية يقول فيها العلماء أنها جمعت أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجمعت قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونأخذ منها جملة واحدة أو كلمة واحدة هي الأنسب لموضوعنا. ولعل شرح هذه الآية سيكون إن شاء الله في لقاء المغرب. والكلمة هذه في قوله سبحانه وتعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالآية دلت على أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت وتقوم ولا تنفك عن البصيرة. والبصيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون على جهات، منها بصيرة في الإنسان نفسه أي في الداعي نفسه، في الداعي نفسه، وهذا بيقينه بدعوته وعلمه الشرعي. فمن كان شاكا في دعوته لن يقوم بهذه الدعوة ولن يستمر فيها.
ويكفيك فائدة عظيمة أن تعلم أن هذه الدعوة المباركة السلفية دعوة سندها ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أصل الفوارق بين هذه الدعوة وبين غيرها من الدعوات كالإخوان والتحرير والتصوف وغيرها من الدعوات. فكل دعوة تبدأ من شخص وفكرة، ودعوتنا مبدأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا السني لا يعتقد عقيدة ولا يعمل عملا ولا قولا ولا حالا في الدين إلا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا يقين في صحة هذه الدعوة. الثانية من صور البصيرة، نحن قلنا في نفس الداعي بيقينه وعلمه، العلم سيأتينا إن شاء الله. الجهة الثانية بصيرة فيما يدعو إليه، من أحكام وشرائع جاء بها هذا الدين. الثالثة من الجهاد بصيرة في حال المدعو، فإن المدعو كما سيأتي أصناف، وكل صنف قد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل معه. فمن عدم فيه واحد من هذه الأمور لم تكن دعوته على بصيرة، وخالف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ولن تنجح دعوته، فلن تنجح دعوته. Kemudian beliau Allah Ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Saya menyeru, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas basirah, saya dan orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah saya termasuk orang-orang musyrik. Maka di dalam ayat ini para ulama mengatakan tentang ayat ini,
bahwasanya ayat ini terkumpul di dalamnya usul-usul dakwah ila Allah dan terkumpul di dalamnya qawaidud dakwah, kaidah-kaidah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengambil dalam kesempatan ini satu konteks, satu kalimat yang akan kita jelaskan, yang dia merupakan perkara yang sangat jelas, dan insyaallah perkara yang lainnya akan kita jelaskan di dalam pembahasan ba'da maghrib, maksudnya pembahasan di Masjid. Wal kalimah ala basirah, dan kalimat ala basirah ini di atas basirah ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya dakwah Nabi SAW, bahwasanya dakwah Nabi SAW itu tegak, di atas basirah. Dan basirah di dalam dakwah ila Allah itu bisa terjadi, bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, basirah fi da'i nafsahu, basirah di dalam mendakwahi dirinya. Dan ini basirah pada diri seorang yang berdakwah itu, yaitu dia yakin dengan dakwahnya dan mengetahui bahwasanya mengetahui dengan ilmu yang syar'i. Maka barang siapa yang ragu terhadap dakwahnya, maka dia tidaklah tegak di atas dakwah ini, yaitu dakwah Nabi SAW. Dan dia tidak akan bisa berkepanjangan dan terus menerus di dalam dakwahnya. Dan sungguh telah mencukupi untuk engkau suatu kaidah bahwasanya engkau mengetahui bahwasanya dakwah yang mubarakah ini, dakwah di atas manhaj Rasulullah SAW ini adalah engkau mengilmui dakwah yang mubarakah, dakwah yang berakhirnya yantahi ila Rasulullah SAW, yang dia akarnya adalah dari dakwah Nabi SAW. Dan asal ini adalah asal yang membedakan antara dakwah kita, dakwah al-sunnah, dengan dakwah yang selainnya. Dari dakwah-dakwah ikhwanul muslimin, dari dakwah-dakwah hizbiyah, dari dakwah-dakwah sufiyah, dan selain dari mereka. Karena setiap dakwah-dakwah itu menyeru kepada perorangan, kepada pimpinan atau kepada kelompoknya. Adapun dakwah kita dimulai dari dakwah Rasulullah SAW dan berujung dari dakwah Nabi SAW. Oleh sebab itulah as-sunni, al-sunnah wal jamaah, dia tidak berkeyakinan, dia tidak berakidah dengan suatu akidah, dan dia tidak beramal dengan suatu amalan, dan dia tidak berucap dengan suatu ucapan dan suatu keadaan di dalam agamanya kecuali jika telah datang dari Nabi SAW. Dan maka cukuplah engkau dengan keyakinan perkara ini terhadap perkara tersebut. Yang kedua, basirah fima ad'u ilaih, yaitu basirah ilmu terhadap apa yang dia dakwahkan dengannya, berupa hukum-hukum dan syariat-syariat yang agama ini datang dengannya. Kemudian perkara yang ketiga adalah basirah fi halil mad'u, basirah yaitu ilmu tentang keadaan orang yang didakwahi. Karena sesungguhnya telah sabit bahwasanya orang yang didakwahi itu banyak jenisnya, dan setiap jenisnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara bermuamalah dengan mereka. Bagaimana cara bermuamalah kepada mereka. Maka barang siapa yang lepas dari tiga perkara ini, di atas tiga perkara yang disebutkan, mengetahui dakwahnya dan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, dia lepas dari salah satu darinya, dari perkara tersebut, lam takun dakwatan ilallah, maka tidak dinamakan dakwah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah menyelisihi uslub, metode Rasulullah SAW di dalam berdakwah, dan dia tidak akan berhasil di dalam dakwahnya. وهذه الأصناف أجملها ربنا سبحانه وتعالى في قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
في قوله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة نعم والحسنة ويجادلهم بالتي أحسن. هذه الثلاثة الأصناف مجملها أن صنفا يدعى بالحكمة وأن صنفا يدعى بالموعظة وأن صنفا يدعى بالنقاش والجدال بالتي أحسن. وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى مبينا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء عنه، ومنه أسلوب الدعوة في قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة الحسنة تشمل جميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، والأسوة الحسنة تشمل جميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبق في درس ماضي ما جاء عن مجموعة من أهل العلم، وهو ما دل عليه الدليل أن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح أولها. فمن أراد النجاح في دعوته فلينظر إلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. Kemudian beliau hafizahullah taala berkata, dan sifat-sifat ini, tiga bentuk yang disebutkan ini, ya, tiga sifat-sifat orang-orang yang disebutkan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah dan dengan peringatan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Maka tiga sifat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara mujmal. Sifat yang pertama diatasi dengan, ya, didakwahi dengan cara hikmah. Sifat yang lainnya didakwahi dengan mau'izah, peringatan yang baik, dan sifat yang lainnya diseru, didakwahi dengan cara berjidal, ya, mendebatnya dengan cara yang baik. Dan demikian pula yang semisal dengannya pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti Nabi SAW pada seluruh apa yang beliau lakukan. Di antaranya adalah dengan mengikuti uslub dakwah Nabi SAW, metode berdakwahnya Nabi SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswah, ya, contoh yang baik. Dan uswatun hasanah itu terkandung, melingkupi di dalamnya seluruh apa yang didatangkan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itulah telah berlalu pada pelajaran yang telah berlalu bahwasanya, ya, telah datang dari sekelompok ahlul ilmi bahwasanya, ya, mereka mengatakan perkara yang menunjukkan akan hal tersebut
yang berucapan mereka ini sesuai dengan dalil bahwasanya anna akhiru hadhihi ummah, ya. Lam tasluh akhiru hadhihi ummah, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik orang-orang sebelumnya awalnya. Nah, maka barang siapa yang menginginkan keberhasilan di dalam dakwahnya, maka hendaklah dia mengikuti uslub metode Rasulullah SAW di dalam berdakwah. وهنا نذكر إن شاء الله بعض فضائل هذه الدعوة، أي فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم معناها، ثم الأسباب والأساليب، وأختصر اختصارا إن شاء الله لأسباب ظاهرة وخفية. فمن فضائل هذه الدعوة، أي من فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنها وظيفة العلماء، أنها وظيفة الأنبياء. أولا وظيفة الأنبياء والعلماء والأئمة، فكل نبي إنما جاء للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا صار الأئمة رحم الله الجميع. ثانيا أن صلاح الأفراد والمجتمعات والأمة لن يكون إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل من كان في قلبه غيرة ومحبة لهذه الأمة فسبيل ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا أنها من فرائض الدين وأركانه، ولهذا سبق أن من العلماء من جعلها الركن الثالث من أركان الإسلام. أما رابعا فإن أجر الدعوة وأعظم الأجور، وذلك أن الناس إذا اهتدوا بسببك فكل عمل يعملونه أو قول يرجع إليك في الثواب. وإذا علموا غيرهم رجع الثواب إليك. وإذا علموا كذلك غيرهم، أي الصنف الثالث، علموا صنفا رابعا، والصنف الرابع علموا خامسا أو سادسا إلى قيام الساعة، فالأجر إليك. أما خامسا فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاجها الجميع، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، عاملهم أو طبيبهم، فالجميع في حاجة إلى الدعوة إلى الله. أما الثالث وأكتفي به الأخير، أن أعظم ما يقدمه العبد
في هذه الحياة، بمعنى أعظم الأعمال مطلقا وأكثرها أجرا وقربا من الله ووصولا إلى جنته هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النفع نفعان، النفع نفعان، نفع خاص ونفع متعدي. والخاص أجره محدود، والمتعدي أجره ليس بمحدود. ولهذا الداعي إلى الله أو من أعان الداعي إلى الله بأي صورة من صور الإعانة، ولو كان سائقا أو ما دونه، فقد أعان على الدعوة إلى الله ويتحصل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. Kemudian kata beliau, Allah Taala, dan di sini kami akan menyebutkan sebagian dari keutamaan dakwah, kemudian metode-metode dalam berdakwah, dan sebab-sebab keberhasilan di dalam dakwah, apakah sebab-sebab yang zahir atau yang batin. Di antara keutamaan dakwah, yang pertama, dia adalah wazifatul anbiya. Dia adalah urusan atau suatu perkara yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, dan juga wazifahnya para ulama dan umat seluruhnya. Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali datang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal ini yang dilakukan oleh al-immah, ya, para imam-imam kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kebaikan perorangan atau mujtamaat atau masyarakat seluruhnya dan umat tidak mungkin kecuali dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang ada di dalam hatinya rasa ghirah, rasa cemburu dan kecintaan terhadap saudaranya, ya, rasa cemburu terhadap umat ini, terhadap apa yang mereka lakukan, maka tidak lain dia harus menempuh jalan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lainnya, yang ketiga, bahwasanya dia merupakan faraid diniyah, dia merupakan kewajiban-kewajiban agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan rukun-rukunnya. Oleh sebab itu telah berlalu bahwasanya di antara para ulama ada yang menjadikan bahwasanya berdakwah ini adalah dari rukun yang keenam dari rukun-rukun Islam, karena dia adalah merupakan sebesar-besar kewajiban. Dan karena sesungguhnya manusia jika mendapatkan petunjuk disebabkan karena engkau, maka sungguh, ini yang keempat, sesungguhnya manusia jika dia mendapatkan petunjuk disebabkan karena engkau, maka seluruh amalan dan ucapan
yang merupakan kebaikan itu akan kembali kepada engkau. Dan jika engkau mengajarkan dan jika dia orang tersebut mengajarkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya akan kembali kepada engkau. Dan jika orang tersebut, orang yang ketiga maksudnya tersebut menyampaikan lagi pada yang lainnya, maka engkau juga tetap akan mendapatkan pahala. Demikian pula jika dia sampaikan lagi kepada orang yang kelima, jika dia sampaikan kepada orang yang keenam, sampai dia sampaikan terus sampai pada hari kiamat, maka engkau tetap akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, dakwah ilallah adalah merupakan perkara yang dibutuhkan seluruh manusia, apakah pimpinannya atau yang dipimpin, atau apakah laki-laki maupun perempuan, atau mereka adalah orang-orang selain mereka, seluruhnya dibutuhkan oleh manusia, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dan ini adalah yang saya sebutkan terakhir, bahwasanya dia adalah merupakan sebesar-besar sesuatu yang harus diperhadapkan, yang harus dihadapkan seorang hamba di dalam kehidupan ini. Dari sisi dia adalah merupakan sebesar-besar amalan secara mutlak, dan dia adalah merupakan amalan yang paling banyak pahalanya, dan dia adalah amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat dakwah itu ada dua manfaat. Naf'un khas, yaitu manfaat yang khusus baginya, yang khusus, dan yang kedua adalah naf'un muta'addi, yaitu manfaat yang muta'addi, yang berkaitan dengan yang lainnya. Adapun yang khusus, maka dia pahalanya itu terbatasi. Adapun muta'addi, maka baik. Jadi amalan manusia itu menjadi ada dua manfaatnya. Amalan yang pertama yaitu yang manfaatnya khusus, yang kedua manfaatnya muta'addi. Amalan khusus yang manfaatnya khusus adalah pahalanya yang terbatas untuk dirinya. Sedangkan muta'addi itu pahalanya tidak terbatas. Dan dai kepada Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya. Kemudian orang yang menolong orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk cara menolongnya. Dan segala bentuk cara menolongnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sampai misalnya di dalam dakwah dibutuhkan seorang sopir atau yang selainnya darinya, maka sungguh dia telah ikut andil di dalam menolong dakwah Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. وانظر في قول الله سبحانه وتعالى مادحا مريم عليها السلام غاية المدح والثناء. وانظر في قول الله سبحانه وتعالى مادحا مريم غاية المدح والثناء لما قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا. الآية. فكان نذرها لله سبحانه في من يقوم بأمر الدعوة وخدمة الدين. وأما معنى الدعوة لغة وشرعا باختصار فلغة هي المناداة، وهي من الدعاء، دعا يدعو دعوة بمعنى نادى وخاطب الناس. وأما في الاصطلاح فمنهم من يقول
هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا خاص. ومنهم من يقول بلفظ عام أنها توجيه الناس إلى كل خير ديني وإرشادهم إلى ترك كل شر ديني. وبهذا يشمل الدعوة إلى الاعتقاد والتوحيد، والدعوة إلى الأحكام، والدعوة إلى الأخلاق. فكل خير يدعو إليه الداعي، وكل شر ينهى عنه الداعي. موضوعها الإسلام بكامله. أحكاما وعقيدة وأخلاقا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata, maka lihatlah pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan pujian terhadap Maryam dengan setinggi-tinggi bentuk pujian dan pujian terhadapnya. Ketika Maryam berkata, "Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Sesungguhnya saya, Allah, telah bernadar untuk engkau terhadap apa yang berada di dalam perutku. Fataqabbal minni, maka terimalah dari amalanku. Maka nadarnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara dakwah. Adapun makna dakwah itu sendiri, dia bisa ditinjau dari sisi bahasa dan istilah. Adapun dari sisi bahasa, maka dia dari kata munada, seruan. Ya. Da'a yad'u, dari kata da'a yad'u kemudian bermakna nada, mukhatab an-nas, yaitu menyeru atau memberikan pembicaraan kepada manusia. Adapun secara istilah, maka sebagian yang mengatakan bentuknya lebih khusus, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu memerintahkan dari perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan maknanya secara istilah dengan lafaz yang lebih umum, yaitu taujihun nas, mengarahkan manusia ila kulli khairin, terhadap sesuatu yang merupakan kebaikan dini, secara agama, dan wa irsyaduhum ila tarki kulli syarrin dini, dan memberikan irsyad, pengarahan kepada mereka untuk meninggalkan segala perkara yang merupakan kejelekan di dalam agama. Maka dari sini, maka melingkup di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada hukum-hukum syariat, berdakwah kepada akhlak yang mulia. Maka setiap kebaikan, maka hendaklah seorang dai berdakwah padanya, dan setiap kejelekan, maka seorang dai melarang dari perkara tersebut. Dan seluruhnya ini adalah merupakan kembali kepada keislaman itu secara keseluruhan, secara hukum maupun secara akhlak.
أما الأسباب والأساليب النبوية التي أثرت في سير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنشأت جيلا مباركا ليس له مثيل بإجماع أهل الإسلام واعتراف الغرب. فمن هذه الأسباب أولا، وكما قلنا نختصر، من هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وبثوابه. لم يعلقهم بدنيا وبزينتها، فالدعوة إذا تعلقت بدنيا كإعطاء مال أو إعطاء منصب فإنها تزول بزوال المنصب وبذهاب المال. ولهذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ربط فعل الصالحات، أن الله سبحانه وتعالى ربط أي علق الناس به وبجنته سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا قول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من النصوص: من فعل كذا له الجنة، من فعل كذا له الجنة. وهذا مثال وإنما إشارات اختصار. تفضل. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, adapun sebab-sebab dan metode-metode dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dakwah Nabi SAW yang dengannya bisa memberikan pengaruh pada dakwah tersebut dan bisa menjadikan dakwah tersebut menjadi baik. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW rabatan nas bi kitabillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengikat manusia, atau Nabi SAW itu mengikat manusia, mengikat mereka, mengaitkan mereka, menyatukan mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seruan kepada kitab Allah dan sekaligus dengan terhadap memberikan arahan kepada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengikat mereka, menggantungkan keinginan mereka karena dengan dunia dan dengan perhiasan-perhiasan dunia. Karena sesungguhnya dakwah jika digantungkan kepada keinginan-keinginan dunia atau perkara-perkara dunia, maka dakwah tersebut menjadi dakwah yang tercela, dan akan menjadikan dakwah tersebut dakwah yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Oleh sebab itulah kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan atau mengikat manusia
dengan menyebutkan dengan cara menyebutkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara permisalan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan barang siapa yang memiliki rasa takut terhadap kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Demikian pula pada sabda-sabda Nabi SAW, pada kebanyakan nas-nas yang datang, bahwasanya beliau menyebutkan, "Faman fa'ala kadza falahu jannah." Barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan dapat surga. Jadi dikaitkan manusia, diikat mereka dengan surga, tidak dengan dunia dan perkara-perkara yang lainnya. Dan ini permisalan hanya sebagai contoh, sebagai contoh atau isyarat yang isyarat singkat yang mengarahkan kepada hal tersebut. أما السبب الثاني من هذه الأسباب لنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو التدرج في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. والتدرج يكون منه الابتداء بالأهم فالأهم، والابتداء بالأمور الواضحة، والابتداء بما كان معلوما أو يمكن أن يقبل. فقد كان هذا من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. فقد فسر البخاري رحمه الله وغيره الرباني بمن يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ولهذا سأذكر لك قاعدة أختصر فيها اختصارا، وهي قول العلماء: ليس كل شيء يقال. وليس كل شيء يقال كله. وليس كل شيء يقال ويقال كله جاء وقته. والنصوص على هذه القاعدة كثيرة في أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبينة لهذه الجمل الثلاث في هذه القاعدة. فليس كل شيء يقال، بل هناك من العلم ما يكتم إما بسبب فرد وإما بسبب زمن. وليس كل شيء يقال جاء وقته، أو قلنا يقال كله. المعنى أن من العلم لا يحتاج إلى ذكر مقدمات قبل أن نذكر هذا الحكم أو العلم. أو نذكر بعضه دون الجميع. وأما ثالثا في
في قولهم جاء وقته أن من العلم ما يؤخر حتى يأتي الوقت المناسب في عموم المجتمع أو الفرد. والخلاصة إياك والتعجل في بعض المسائل التي يجب فيها التدرج. Kemudian kata beliau Allah Ta'ala, kemudian perkara yang kedua yang merupakan perkara-perkara berhasilnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan uslub dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at-tadarruj fi da'watin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah at-tadarruj, yaitu at-tadarruj sedikit demi sedikit, berjenjang-jenjang di dalam dakwah Nabi SAW. At-tadarruj itu bisa berupa dalam bentuk al-ibtida' bil aham fal aham, memulai dari perkara yang terpenting kemudian yang penting setelahnya, dan memulai dari perkara-perkara yang sudah jelas, dan memulai dari perkara-perkara yang tidak mengandung kemungkinan. Dan sungguh telah datang perkara ini dari metode-metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada asalnya dan asal dari perkara ini, yaitu kaidah ini, yaitu sebab ini, uslub ini, yaitu dengan at-tadarruj, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyyin." Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyyin, para rabbani di dalam berdakwah. Dan kalimat rabbani di sini ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Bukhari menafsirkan bahwasanya rabbani di sini adalah orang-orang yang mengajarkan manusia sighar al-ilmi qabla kibari, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar, yang tingkatan tingginya. Oleh sebab itulah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan kepada engkau kaidah yang ringkas, yang saya ringkas dengannya, berupa ucapan para ulama, laisa kullu syai'in yuqal kullu. Tidak setiap sesuatu itu harus diucapkan seluruhnya. Yaitu tidak Jadi ada 3 ucapan di sini. Yang pertama, laisa kullu syai'in yuqal. Tidak segala sesuatu itu diungkapkan. Dan juga dikatakan laisa kullu syai'in yuqal kullu. Tidak setiap sesuatu itu dikatakan semuanya. Ini kaidah kedua. Yang ketiga, laisa kullu syai'in yuqal kulluhu ja'a waqtuhu. Tidak segala sesuatu itu diucapkan seluruhnya jika telah datang waktunya. Maka ucapan ini adalah suatu nas atau kaidah yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat kesimpulan tentang 3 perkara, yaitu tidak segala sesuatu itu diucapkan. Bahkan di sana ada ilmu-ilmu yang harus diundurkan, apakah dengan sebab perorangan atau sebab zaman, keadaan. Yang kedua, walaysa kullu syai'in yuqal kullu, tidak segala sesuatu itu diucapkan semuanya, yaitu orang yang duluan pendahuluan sebelum dia menyebutkan ilmu itu seluruhnya.
atau sebagiannya. Ya. Tidak dia harus sampaikan semuanya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ya, ucapan laisa kullu syai'in yuqalu kullu. Ya. Waktu bahwasanya tidak setiap sesuatu itu diucapkan semuanya, datang waktunya, jika telah datang waktunya. Karena yang ketiga yaitu dari ilmu itu ada yang kadang perlu diakhirkan sampai datang waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Sampai datang waktu yang tepat untuk menyampaikannya, apakah disampaikan ke seluruh orang atau sendiri-sendiri. Maka kesimpulannya di sini yaitu adalah kesimpulan permasalahan ini adalah iyyaka at-ta'ajjul fi ba'd masail. Hati-hati kamu untuk tergesa-gesa di dalam beberapa permasalahan-permasalahan. Ya. Yang harusnya permasalahan-permasalahan itu dibutuhkan at-tadarruj, yaitu berjenjang-jenjang terlebih dahulu. Baik. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah salat zuhur insyaAllah.